Semeton, berpindah agama mungkin hal biasa kalau kita mendengar di negara kita, apalagi melihat orang lain mengajak orang lain untuk berpindah agama. Dan di negara kita, bahkan berpidato di depan orang banyak, menyampaikan misi, mengajak seseorang untuk berpindah agama, itulah adalah hal biasa kalau di negara kita di Indonesia. Tapi jangan coba-coba melakukan ini di Nepal. Mengajak orang pindah agama adalah ilegal di Nepal. Namun apakah itu menghentikan semangat para misionaris? Tentu tidak. Para misionaris bersedia mengambil resiko. Dilansir seperti BBC Indonesia, Nepal mengabarkan tempat kelahiran Sang Buddha adalah bekas kerajaan Hindu. 80% penduduknya beragama Hindu dan 9% Buddha. Pada tahun 1951, tidak ada penganut agama Kristen di Nepal. Kini sensus terbaru memperkirakan jumlah pemeluk Kristen 545.000 orang. Mayoritas orang yang masuk Kristen di Nepal berasal dari kelompok masyarakat dari kasta Dalit yang berada di hierarki terbawah dalam kasta Hindu. Agama baru ini menawarkan kesempatan untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan diskriminasi yang mengakar. Di negara inilah para misionaris yang kebanyakan berasal dari Korea Selatan membangun salah satu komunitas Kristen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Para misionaris Korea menjadi terkenal karena secara agresif mendatangi penjuru dunia yang paling sulit diinjili, bahkan terkadang diusir. Di Nepal, siapapun yang mendorong seseorang pindah agama dapat dihukum selama 5 tahun penjara. Kami bekerja diliputi rasa cemas dan kekhawatiran akibat undang-undang anti konversi, kata Lee Jeong-hee, salah satu misionaris. Tapi kami tidak bisa berhenti menyebarkan ajaran Injil karena ketakutan ini. Kami tidak akan berhenti menyelamatkan jiwa-jiwa, katanya. Semeton, tentu keberadaan kasta Dalit yang bagi penduduk Nepal itu merasakan bahwa mereka sebagai umat manusia, sama-sama manusia di zaman ini, menjadi kasta terendah, justru kesempatan emas bagi mereka untuk berpindah agama dan keluar dari Hindu yang dekat dengan Hindu India karena ada perlakuan kasta Dalit. Apa sih sebenarnya kasta Dalit itu, Somoton? Kasta Dalit merupakan sistem kasta di India yang paling bawah dan biasanya haram untuk disentuh karena orang-orangnya tidak memiliki warna. Warna adalah suatu keyakinan Hindu, khususnya India, bahwa pada umumnya manusia diciptakan dari bagian-bagian tubuh yang bermacam-macam dari para perusa. Kaum Dalit diyakini berada di luar sistem warna dan sudah dilarang untuk melakukan segala bentuk pekerjaan kecuali pekerjaan yang paling rendah nilainya. Kaum Dalit juga dikenal dengan sebutan kaum tidak berkasta. Kasta Dalit diskriminasi dari bentuk kehidupan sosial India, terutama mereka yang tinggal di pedesaan yang warganya masih memiliki anggapan bahwa Dalit adalah kasta yang hina dan haram. Umumnya kasta Dalit hidup dalam keterpurukan. Banyak dari mereka menjadi gelandangan, pengemis, bekerja di tempat pembakaran batu bara, pembersih saluran air, pembersih sanitasi, pemulung kotoran manusia, dan pekerja-pekerja rendah lain. Selama bekerja mereka tidak memakai alat pelindung. Banyak juga dari mereka yang hidup dan tinggal di bawah kolong jembatan dan trotoar. Kaum Dalit atau Dalit juga mengalami tekanan hidup yang mengerikan. Kasta Dalit seringkali diancam, dipukul, bahkan dibunuh tanpa adanya alasan yang masuk akal. Saat ini terhitung sekitar 166,6 juta kaum Dalit di India. Demikian diinformasikan dari laman andro.visip.unair.ac.id. Kelas balik akar diskriminasi Dalit ada pada asal-usul sistem kasta dalam agama Hindu di India. Sistem kasta Hindu dimulai dari Brahmana, Ksatria, Vaisya, Shudra, dan Dalit terletak pada kasta yang paling bawah. Saking indahnya mereka, kasta Dalit dianggap tidak ada di sistem kasta dan tidak diakui keberadaannya. Filosofi kasta terkadang dalam Manusmriti, yaitu sebuah teks suci Hindu yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Kaum untouchable di luar kasta ini dilarang bergabung dalam kehidupan religius dan kehidupan sosial pada masyarakat. Kaum Dalit diharamkan untuk disentuh oleh masyarakat. Nah, Semeton, di India membunuh sapi dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun. Akan tetapi, nyawa kaum Dalit memiliki nilai lebih rendah dari itu. Menurut data PBB, terdapat kurang dari 1.000 kasus pembunuhan setiap tahunnya diakibatkan oleh permasalahan kasta. Ratusan wanita Dalit diperkosa di tahun 2011.
Mahkamah Agung India telah menetapkan hukuman mati bagi orang yang membunuh dengan alasan kasta. Namun tampaknya ketetapan tersebut hanyalah angin lalu bagi masyarakat. Saat ini diperkirakan sekitar 15% dari penduduk negara India adalah kaum Dalit. Sayangnya banyak dari mereka yang menjadi objek kekerasan oleh orang yang memiliki kasta yang lebih tinggi dengan alasan yang cukup tidak masuk akal. Bentuk diskriminasi lainnya adalah bagi kaum Dalit ketika berjalan harus mengikat dahan pohon di pinggang mereka. Fungsinya untuk menghapus jejak kotor mereka. Di beberapa daerah juga disebutkan kaum Dalit harus membawa penampung ludah diikat di leher mereka supaya ludah mereka tidak menetes di jalan, tidak mengotori warga lain. Bagaimana masyarakat mengidentifikasi seseorang termasuk kaum Dalit telah dengan lihat dari nama belakangnya, marga, atau ditanya langsung. Kaum Dalit tidak dipandang dari agama yang dianut. Agama apapun yang dianut oleh kaum Dalit selama dirinya adalah kaum Dalit, mereka tetap dianggap rendah. Nah, inilah salah satu kasta yang ada di India yang tidak kita temukan di Nusantara. Sementara umat Hindu di Bali tidak mengenal istilah kasta Dalit ini. Dan sementara inilah yang membedakan antara umat Hindu yang ada di Bali atau di Nusantara dengan yang ada di India. Kalau kita sangat-sangat mengerti tentang memahami ajaran dari Trihitakarana dan Wasudewa Kutumbaka. Trihitakarana yaitu menjaga hubungan baik antara sama makhluk Tuhan, sama alam semesta dan kepada Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta, dan Wasudewa Kutumbaka yang diartikan bahwa kita semua bersaudara. Jika melihat keberadaan kasta Dalit ini yang ada di India tentu sangat berbeda sekali dengan fakta ini. Teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Tentunya keberadaan kasta Dalit dan perlakuan-perlakuan inilah yang membuat mereka berbondong-bondong untuk pindah agama dan memeluk agama baru yang di mata mereka tidak ada membedakan umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, silahkan tuliskan bagaimana pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Syukurata Isna Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.